Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Laili Bariroh selaku dosen mata kuliah Ilmu Politik dan teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini, saya yang akan menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Tiara Nuraini Rahmawati. Topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah menanggulangi asumsi-asumsi buruk masyarakat Indonesia terhadap partai politik. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Alia Syifa Sinaroja dan Andika Pratama Setiawan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang wilayahnya berada tepat di garis khatulistiwa. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki bentuk pemerintahan, yaitu bentuk pemerintahan yang demokrasi, yang berarti bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil sebuah keputusan. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beberapa macam nama-nama organisasi politik atau partai politik yang sudah ada dan sudah berkembang di berbagai penjuru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi, masih ada sebagian dari masyarakat bangsa Indonesia yang berasumsi buruk terhadap partai politik. Untuk selanjutnya, mari kita pahami tentang partai politik agar kita tidak selalu berasumsi buruk terhadap partai politik. Apa itu partai politik? Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, partai politik merupakan sekumpulan masyarakat bangsa Indonesia yang sudah terorganisir secara rapi dan secara stabil, yang dapat dipersatukan dan dimotivasi oleh ideologi-ideologi tertentu, serta yang berusaha secara gigih untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pelaksanaan atau kegiatan pemilihan umum guna untuk melaksanakan alternatif kebijakan umum atau alternatif kebijakan pemerintahan yang mereka ciptakan demi kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenal dengan sistem multipartai. Sekalipun gejala partai tunggal dan duipartai tidak asing bagi sejarah kita. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem 3 orsospol yang dapat dikategorikan dengan sistem multipartai dengan dominasi satu partai. Tahun 1998, masa reformasi, Indonesia kembali menerapkan sistem multipartai atau tanpa dominasi satu partai. Fungsi partai politik. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari serta mempertahankan kekuasaan yang berguna untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh, partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik, baik dalam sistem politik demokrasi maupun sistem politik totaliter, juga melaksanakan fungsi lain. Berikut ini dikemukakan sejumlah fungsi lain tersebut. 1. Sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Yang kedua, rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Yang ketiga, partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. 4. Pemandu kepentingan. Pemandu kepentingan adalah kegiatan menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda, bahkan bertentangan menjadi alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik. 5. Komunikasi politik. Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat, dan dari masyarakat kepada pemerintah. 6. Pengendalian konflik. Partai politik menjadi salah satu lembaga demokrasi yang berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik.
menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah Badan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. 7. Kontrol politik. Kebijakan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, serta penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tolak ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik atau ideologi yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Sikap yang harus dimiliki partai politik dalam menanggulangi asumsi-asumsi buruk masyarakat Indonesia terhadap partai politik. Yang pertama yaitu, partai politik harus lebih terbuka dalam menerima kritik dan saran dari masyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat bangsa Indonesia untuk mengawasi kinerja dari partai politik. Yang ketiga, diharapkan semua partai politik yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terus berusaha secara optimal dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan fungsinya agar bisa melakukan kinerja yang maksimal. Yang keempat, partai politik agar selalu berusaha untuk mendekati atau mengambil hati masyarakat bangsa Indonesia melalui pendekatan sosialisasi agar nama partai politik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak selalu buruk di mata masyarakat bangsa Indonesia, dan sehingga partai politik bisa memperoleh dukungan dari masyarakat Indonesia. Yang ke sikap baik yang harus dimiliki masyarakat bangsa Indonesia agar tidak selalu berasumsi buruk terhadap partai politik. Yang pertama, mari kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia agar lebih mengetahui dan memahami dari definisi serta berbagai fungsi-fungsi partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sampaikan kritik dan saran kepada partai politik apabila kita melihat kinerja dari partai politik yang kurang baik atau kurang optimal. Yang ketiga, tidak selalu memandang sebelah mata terhadap partai politik karena sejatinya apabila ada sebuah konflik, baik di luar maupun di dalam partai politik, itu murni bukan kesalahan dari nama partai politik tersebut, tetapi murni kesalahan dari oknum anggota partai politik tersebut. Yang terakhir, berusaha untuk ikut serta dalam melaksanakan partai politik melalui partai politik. Kesimpulannya adalah, partai politik merupakan sekumpulan atau sekelompok masyarakat bangsa Indonesia yang sudah terorganisir secara rapi dan stabil yang dapat dipersatukan dan dimotivasi oleh suatu ideologi-ideologi tertentu. Masyarakat bangsa Indonesia diharapkan untuk dapat memahami tentang partai politik beserta fungsinya, agar tidak selalu memandang sebelah mata atau berasumsi buruk terhadap partai politik. Setelah masyarakat bangsa Indonesia dapat memahami serta mengetahui tentang partai politik serta fungsinya, maka dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, partai politik diharapkan untuk bisa melaksanakan fungsinya secara optimal dan secara sungguh-sungguh agar partai politik mendapatkan dukungan baik dari masyarakat bangsa Indonesia. Demikian video dari kami tentang menanggulangi asumsi-asumsi buruk masyarakat Indonesia terhadap partai politik. Saya sebagai perwakilan mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.